Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat. Dan jangan lupa kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kekafiran menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak yang baik kepada orang tua dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam kisah ini merupakan suatu wasiat dari seorang ayah kepada anaknya, yaitu Luqman kepada anaknya, yang memberitahu kepada anaknya bahwa, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kenapa jangan sampai? Karena dalam ayat ini dijelaskan bahwa mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan janganlah sampai kita termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nauzubillah min dzalik. Dalam ini juga dijelaskan bahwa jika orang tua memberi kita pelajaran dalam konteks kebaikan, maka kita harus mengikutinya. Lalu dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka illal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan dari Allah sebagai manusia bahwa dan sebagai anak kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Lalu dalam ayat ini ditekankan kita harus berbaik kepada ibu kita. Kenapa kita harus berbuat baik kepada ibu kita? Dijelaskan, karena ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapih atau menyusui kita dalam usia 2 tahun. Jadi seperti itu. Lalu dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kedua orang tua yang menyayangi kita. Lalu dalam surat Luqman ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin faktukun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Yang artinya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya suatu balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ada suatu perbuatan yang sangat kecil, itu di mana saja, maka Allah akan memberikan balasannya. Dan juga Allah tuh Maha Mengetahui. Jadi kita suatu perbuatan dimanapun tuh pasti Allah akan mengetahuinya. Contohnya jika kita melakukan perbuatan yang baik kepada orang, maka Allah akan memberinya
suatu balasan yang baik juga. Nah, juga dalam kita tuh misalnya berperbuatan yang jahat kepada orang lain, maka kita akan diberikan balasan yang jahat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita diberikan balasan yang jahat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surat Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat makruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia mendirikan dan melaksanakan sholat, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu sholat itu sebagai tonggak dari segala sesuatu yang baik. Bisa jadi tonggak dari perbuatan yang baik. Itu juga kita disuruh dari Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia harus berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan cegahlah dari yang munkar, yaitu yang jahat. Dan jika kita terjadi sesuatu hal yang menimpa kita, maka kita harus bersabar. Demikian merupakan penjelasan tentang akhlak yang baik kepada orang tua dalam surat Luqman. Semoga kita diberikan manfaat dalam penjelasan ini dan diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.